Hai, kembali lagi sama gue Rika. Di sini gue mau cerita soal mantan gue lagi. Ini gue cerita saat gue pacaran. Kenapa gue mau pacaran? Itu kenapa memutuskan mau. Padahal kalau dipikir-pikir hubungan gue itu sulit. Gue udah tahu sama tuh orang bakal sulit, tapi gue tetap ngejalanin. Nah, jadi gini, awal mula ceritanya. Tapi jangan lupa sebelum gue mulai, boleh gue minta like, comment, and subscribe? Boleh dong. Awal mula gue ketemu sama cowok gue ini, namanya Doni, itu di suatu cafe lah. Gue saat itu gak terlalu memperhatikan sekitar, kecuali orang itu kayak curi-curi pandang ke gue, baru gue kayak sok-sokan terpesona. Saat itu tuh ada ribut-ribut, cuman gue yang nggak ngeh karena gue nggak perhatiin tadi. Lama-kelamaan ribut itu tuh kayak sampai bikin gue kenapa tuh dari tadi tuh suara apa sih ya kan? Itu tuh gue lihat para banci-banci lah kayak gitu, tapi banci-banci yang bener-bener gue bisa bilang mereka tuh berpakaian cewek, berambut panjang, pakai wig kayak gitulah. Makanya gue bilang beneran banci ya, bukan cowok yang agak melambai, enggak. Penampilannya cowok cuman agak melambai gitu, cowok beneran. Nah, di sekitaran para banci itu, karena mereka ribut, jadi kan gue memperhatikan tuh ke sekitaran mereka, dan di situ tuh ada beberapa cowok yang normal gue lihat, maksudnya dari penampilannya cowok banget ya. Dan mereka ganteng-ganteng lah, makanya gue sampai kayak fokus dengan beberapa orang cowok di sana yang duduk di sekitaran mereka. Mereka tuh kayak asik main handphone, kayak ngebiarin si banci-banci itu pada ribut. Sebenarnya mereka tuh nggak ribut yang berkelahi tuh enggak, cuman kayak namanya bacotnya orang kalau lagi ngumpul ya riweh gitu. Dan gue liat itu kayak, duh kenapa sih, kayak ganggu banget. Saat itu kan gue tuh pengen nongkrong sama teman-teman gue, cuman nongkrongnya tuh di tempat yang santai, nggak mau yang terlalu rame banyak orang. Ya salah gue juga sih sama teman-teman gue saat itu, kan gue bertiga. Harusnya kalau mau yang nggak banyak orang ya kami di rumah kami masing-masing aja gitu, atau enggak di kos temen, paling ngumpulnya bertiga. Cuman karena kami juga pengen di tempat umum, tapi kami pengennya santai, cuma ngumpul doang, main handphone, nggak usah ngomong, ada bahan obrolan nggak apa-apa, yang penting kami kumpul bertiga nongkrong di suatu kafe. Tapi saat itu tuh kayaknya kami emang salah harinya deh, kami lihat ribut banget, kayak sampai kami tuh kita pindah aja yuk. Tempatnya itu tuh saat itu kafe yang nggak begitu luas, kayak ruko gitu ya, jadikan kafe. Tahu an ruko biasanya tuh kayak sempit gitu, jadi kami rada terganggu dan memutuskan untuk pergi. Tapi sebelum pergi gue ke toilet dan gue lihat ada kayak cowok cekcok di sana, cowok kumpulan dari mereka tadi yang gue lihat agak ganteng-ganteng lah ya. Mereka di sana ribut dan gue cuma kayak sekedar lewat. Setelah gue masuk kamar mandi, gue ya melakukan aktivitas di sana, gue keluar, ternyata dia tinggal sendiri. Si cowok ini tinggal sendiri, si Doni ini. Dan dia tuh kayak apa ya, ngelakuin kontak mata ke gue lagi benerin
rambut. Saat itu kenapa saat kamar mandinya itu kayak gabung cewek sama cowok, maksudnya bukan gabung, tempat kacanya tuh loh buat cuci tangan itu sama cewek sama cowok, cuman untuk kamar mandinya yang dibedain, itu aja. Jadi gue sama dia tuh kayak kenapa nih, ini cowok kayaknya mancing-mancing deh, apa nih, ganteng juga kan, makanya gue kayak boleh lah. Ternyata dia kayak mau ngajak gue ngobrol lebih lanjut gitu, tanpa basa-basi dia langsung mintain gue kayak, ada Instagram gak, dia bilang kan. Ya cuma sekedar ngasih Instagram gitu doang, terus gue pergi tanpa ada AIUEO. Gue ketikin di handphone dia, bye, dah, kayak gitu. Kayak beneran orang yang tiba-tiba aja minta Instagram gue kan. Udah, besok harinya, sebenarnya bukan besok harinya sih, dia ngechat kayak tengah malam gitu, cuman gue udah males bales. Gue juga kayak nanti aja deh, besok-besok aja, nggak harus langsung direspon juga. Gue balesnya kan hari berikutnya, dan dia kayak gimana ya, kayak cowok yang gercep gitu. Gue rada-rada curiga sih, ini kenapa sih cowok, ini cowok kenapa tiba-tiba langsung 2 hari kemudian dia nembak gue, dia ngajak jalan. Dia nembak gue dulu baru ngajak jalan, tapi sebelum dia nembak yang bener-bener, dia itu kan kayak di chat gitu loh, lo mau nggak jadi pacar gue, cuman ngomongnya tuh lebih ke lo single, kalau lo single sama gue yuk, kata dia kayak gitu kan. Nah, kata gue saat itu, yang gue bilang ketemu dulu deh kita, kata gue kan, ngobrol-ngobrol kan enak. Ya udah, dia saat itu tuh ngajak gue jalan lah. Gue kan juga aneh ya kalau tiba-tiba langsung ditembak, padahal omongan kita tuh cuma 1-2 hari itu teleponan 1-2 jam, chattingan. Awalnya tuh gue mau kayak pura-pura jual mahal aja, kayak lama-lama balesnya. Dia juga nunjukin excited lah sama gue, dan ya udah, saat itu kita jalan. Waktu dia ketemu gue, besoknya lagi kita ketemuan, dan dia bener-bener ngomong hal serius ke gue. Dia bilang kalau gue serius mau pacaran sama lo, tapi kata dia, ada beberapa hal yang mesti lo pertimbangin sama gue. Ibaratkan dia kayak mengiming-imingi gue kalau lo sama gue tuh, lo gak bisa dapet semua yang lo mau, cuman gue akan kasih apa yang bisa gue kasih kayak cowok-cowok lain, kata dia. Ih, apa nih, kata gue dalam hati kan, nih cowok model apa sih kayak gini. Gue pikiran itu kayak, nih beneran apa enggak sih, nih cowok kayak gimana, kok bisa dia pikiran kayak gitu sama gue, apa gue semurahan itu ya, dia pikir. Dia nunjukin foto-foto di galeri dia banyak punya temen cowok dan juga cewek, lebih banyak cowok sih. Dan dia bilang saat kejadian di kamar mandi kemarin, kamu lihat aku ribut? Iya, kata aku kan, itu aku lagi ribut sama pacar aku, katanya. Gue kayak terdiam, mata gue kayak membesar gitu loh. Gue nggak ngomong, nunggu dia jelasin sendiri aja. Dari penjelasannya itu gue bisa ambil kesimpulan kalau dia ini sebenarnya juga udah nggak suka sama dunia yang dia jalani sebelumnya. Walaupun dia tuh sebenarnya nggak normal banget sih sekarang, cuman gue suka karena dia mau berubah menjalani kehidupan normalnya dia sebagai laki-laki yang semestinya. Ya laki-laki kan semestinya emang sama cewek ya. Kalau buat alasannya sih, dia ingin menghindari dunia itu tuh kayak circle-nya gitu-gitu aja, ketemu orangnya gitu-gitu aja, kayak gak akan bikin diri dia mengembang gitu loh. Berkembang maksudnya ya. Dia mau kerja di tempat baru, atau dia mau ke lingkungan baru, itu tuh orang-orangnya tuh selalu tahu gitu. Dan orang-orang yang penyuka sesama
itu tuh selalu ada lah di setiap seluk-beluk kehidupan. Cara dia untuk menghindari hal itu lagi, katakanlah pengen tobat gitu ya, gue bilangnya, maaf nih ya, bukan gue bilang itu sesat. Iya, dia coba cari pacar perempuan, dan gue di sana kayak, oh, gue diem aja sepanjang dia ngejelasin, gue sambil nikmatin makanan dan minuman gue. Ya rasa aneh sih gue saat itu. Dia orangnya terbuka banget. Gue nggak tahu apakah dia juga terbuka sama orang-orang sebelum gue yang dia deketin secara absurd kayak gue ini. Tiba-tiba aja ketemu dan ditembak beberapa hari kemudian. Absurd sih menurut gue. Mungkin itu aja dari gue. Maaf nih, bukannya gue mau nyinggung-nyinggung suatu kaum, suatu kumpulan orang atau kayak gimana. Nih gue cuma mau cerita, gue cuma mau sekedar cerita tentang cerita gue yang deket sama cowok seperti itu. Maaf banget kalau gue ada salah kata. Kalau misalkan ada sesuatu yang harus gue koreksi dari kata-kata gue, tolong di komen di bawah, biar kita koreksi bareng-bareng, biar gue juga bisa introspeksi diri. Mungkin ada bahasa gue yang kurang enak, menyinggung orang lain, bisa dong kalian kasih saran ke gue, oke? Jangan lupa komen di bawah, like dan subscribe jangan lupa. Gue Rika, sekian, bye bye.